Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astaman MA. Saya adalah salah satu peserta PKDP tahun 2024. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori-teori kepribadian. Memahami kepribadian manusia adalah topik yang kompleks dan menarik. Berbagai teori telah dikembangkan oleh para ahli psikologi untuk menjelaskan pembentukan, struktur, dan dinamika kepribadian. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi beberapa teori kepribadian utama dan mempelajari bagaimana mereka dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendahuluan. Memahami konsep kepribadian. Definisi kepribadian. Kepribadian adalah pola karakteristik pemikiran, emosi, dan perilaku yang membentuk identitas unik seseorang. Adapun faktor pembentuk kepribadian dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup. Pentingnya memahami kepribadian adalah membantu kita memahami diri sendiri dan orang lain, serta meningkatkan hubungan dan komunikasi. Teori psikoanalitik dari Sigmund Freud. Struktur kepribadian. Freud mengidentifikasi 3 komponen dasar: id, ego, dan superego. Tahap perkembangan kepribadian terbentuk melalui tahapan psikoseksual seperti oral, anal, dan genital. Adapun mekanisme pertahanan, ego menggunakan mekanisme pertahanan untuk mengatasi konflik dan kecemasan. Teori sifat dari Gordon Allport. Disposisi umum. Allport menekankan pentingnya memahami sifat-sifat umum yang membentuk kepribadian seseorang. Fungsi kepribadian. Sifat-sifat ini berfungsi untuk mengarahkan dan memberi makna pada perilaku seseorang. Sifat-sifat unik. Setiap orang memiliki pola sifat yang unik dan konsisten yang disebut trait. Adapun kemampuan beradaptasi, kepribadian yang sehat memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Teori humanistik dari Abraham Maslow. Kebutuhan dasar. Maslow berpendapat bahwa manusia memiliki hierarki kebutuhan dasar, mulai dari fisiologis hingga aktualisasi diri. Fokus pada potensi manusia. Setiap orang memiliki potensi untuk mencapai aktualisasi diri jika kebutuhan mendasarnya terpenuhi. Yang ketiga, fokus pada pertumbuhan. Teori ini menekankan pada pengembangan potensi manusia, bukan sekedar mengatasi masalah. Teori tipologi dari Carl Jung. Ekstrovert. Fokus. Adapun ciri-ciri dari ekstrovert antara lain fokus pada dunia luar, energik, dan suka berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan yang kedua yaitu introvert, fokus pada dunia dalam, tenang, dan menyukai waktu sendiri. Sensing, lebih menekankan pengalaman nyata dan fakta-fakta konkret. Intuisi, lebih fokus pada pemahaman konseptual dan wawasan internal. Selanjutnya, teori sosial kognitif dari Albert Bandura. Observasi. Manusia belajar melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain. Kedua, pemrosesan informasi. Pembelajaran terjadi melalui proses kognitif yang kompleks. Yang ketiga, interaksi timbal balik. Perilaku, lingkungan, dan faktor personal saling berinteraksi. Teori perkembangan kepribadian. Tahap perkembangan. Masa kanak-kanak. Karakter kunci, pembentukan dasar identitas. Tugas perkembangan, mengembangkan rasa kepercayaan, otonomi, dan inisiatif. Masa remaja, eksplorasi karakter kunci,
Karakter kuncinya eksplorasi identitas dan peran. Tugas perkembangan mencapai kemandirian emosional dan mengembangkan identitas. Lalu tahap masa dewasa, karakter kuncinya adalah integrasi kepribadian. Tugas perkembangan menjalin hubungan yang intim, mengembangkan karir dan mencapai produktivitas. Aplikasi teori-teori kepribadian dalam kehidupan. Yang pertama, konseling dan terapi. Teori-teori kepribadian digunakan untuk memahami dan membentuk klien dalam proses penyembuhan. Yang kedua, asesmen dan seleksi pekerjaan. Pemahaman tentang kepribadian membantu dalam proses rekrutmen dan penilaian karyawan. Yang ketiga, pengembangan diri. Individu dapat menggunakan teori-teori ini untuk memahami dan meningkatkan diri sendiri. Yang terakhir, pentingnya memahami teori kepribadian. Yang pertama, sebagai wawasan diri. Pemahaman tentang teori kepribadian membantu kita memahami diri sendiri secara lebih mendalam. Yang kedua, hubungan yang lebih baik. Dengan memahami teori kepribadian, kita dapat menjalin hubungan yang lebih baik. Terutama pemahaman tentang orang lain meningkatkan kemampuan kita dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Yang terakhir, pengembangan potensi. Pengetahuan tentang kepribadian membantu kita mengembangkan potensi diri secara optimal. Demikian pemaparan singkat dari saya, semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.